يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Awaiqut Thalab oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa mempelajari dan memahami dengan baik dan benar kitab ini. Baik, kita masih dalam pembahasan Awaiqut Thalab, yaitu tidak berjenjang dalam menuntut ilmu agama. Pembahasan bab berkaitan dengan Awaiqut Thalab, yaitu tidak bertahap dalam menuntut ilmu agama, terutama dalam membaca kitab-kitab para ahli ulama. Ya, secara umum orang naik lantai 2 tentunya bertahap, satu anak tangga, kedua, ketiga dan seterusnya. Kalau lompat bisa jadi patah kakinya kalau jatuh. Makanya ulama mengatakan man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa meraih sesuatu bukan pada saatnya, maka dia diharamkan mendapatkan sesuatu itu. Maka demikian, kalau talibul ilmi ingin menggapai ilmu secara baik dan benar, harus melewati tahapan. Tidak langsung lompat ke sana kemari. Berjenjang, bertahap. Kita lanjutkan pembahasan ini. Kita mau baca mungkin dari awal aja, dari ucapan Ibnu Abdul Bar. Tadi kan dipotong sampai fahada talib, fahada huwa talib. Ini masih lanjutan ucapan Imam Ibnu Abdul Bar. Kata beliau, summa qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala, fa'alaika ya akhi bihifdzil usul. Wajib bagimu, wahai saudaraku, wahai para penuntut ilmu, untuk menghafal al-usul. Terutama matan-matan kitab. Bihifdzil usul. Wal inaya biha. Memperhatikan masalah al-usul. Kata para ulama, man hafizal mutun hazal funun. Barang siapa yang hafal matan, itu usul ilmu, maka dia akan menggapai al-ilm. Man hafizal mutun hazal funun.
Wa'lam anna man uniya bihifdhi sunan wal ahkam al-mansusa fil Qur'an wa nadhara fi aqawil al-fuqaha faja'alahu aunan lahu ala ijtihadihi. Kemudian ketahuilah, barang siapa yang memperhatikan untuk menghafal hadis-hadis, ya, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, artinya mempelajari ayat dan hadis, kemudian baru dia membaca ucapan para fuqaha dalam ilmu fiqh, ya, untuk dia bisa membantu memahami apa yang ada dalam Al-Quran dan al-hadis. Wa miftahan li tariqin nadhar, dan dia menjadikan ucapan para fuqaha sebagai pembuka untuk dia mengambil kesimpulan hukum dalam ayat dalam al-hadis. Wa tafsiran li jumali sunan al-muhtamila lil ma'ani, dan dia menjadikan ucapan para fuqaha untuk memahami ayat-ayat dan hadis yang sekiranya mengandung beberapa makna. Intinya di sini ditekankan untuk memahami terlebih dahulu qala Allah wa qala Rasul. Kemudian setelah itu memahami ucapan para fuqaha. Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak menafikan ucapan para fuqaha dan juga tidak fanatik, pertengahan. Ya. Menjadikan ucapan mereka untuk membantu memahami qala Allah wa qala Rasul. Akan tetapi kalau ucapan mereka jelas-jelas bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul, dibuang ucapan mereka. Ini Ahlussunnah dalam talabul ilmi demikian. Ad-dalil ada pada qala Allah wa qala ar-Rasul. Tapi Ahlussunnah tidak mengabaikan kitab-kitab para fuqaha, ucapan mereka. Namun kata Syekh atau Imam Ibn Abil Bar, walam yuqallid ahadan minhum taqlidas sunan allati yajib al-inqiyadu ilaiha ala kulli halin duna nadhar. Namun talibul ilmi Ahlussunnah tidak taklid kepada seorang pun di antara para fuqaha. Ini sekali lagi mengambil ucapan mereka untuk dijadikan kunci membuka qala Allah wa qala ar-Rasul. Namun tidak taklid kepada seorang pun di antara mereka sebagaimana taklid kepada hadis Rasulullah SAW yang diwajibkan setiap manusia tunduk kepadanya dalam segala keadaan. Walam yurih nafsahu mimma akhadal ulama bihi anfusahum min hifdhis sunan wa tadabburiha. Namun talibul ilmi tidak istilahnya mengistirahatkan dirinya dari ucapan para ulama, dari menghafalkan al-hadis dan mentadabburinya. Sekali lagi menjamakkan antara menghafalkan qala Allah wa qala Rasul, mempelajari qala Allah wa qala Rasul dengan tetap mempelajari ucapan para fuqaha. Bagaimana cara mereka mengambil kesimpulan hukum dalam sebuah ayat, sebuah hadis. Itu dipelajari. Waqtada bihim fil bahsi wa tafahum wan nadhar. Ini kata Syekh. Talibul ilmi mengikuti jejak para ulama dalam penelitian fil bahsi wa tafahum, memahami qala Allah wa qala Rasul, wa nadhar wa syakar lahum sa'yahum, berterima kasih kepada mereka fima afaduhu, ya, dari apa yang mereka berikan manfaat kepada kita, wa nabahu alaihi wa hamadahum ala sawabihim, memuji mereka dalam kebenaran yang mereka katakan, alladhi huwa aktsaru aqwalihim, dan itu kebanyakan dari ucapan mereka para fuqaha. Ya, memang sebagaimana kata Imam Malik, kullun yu'khad, ya, kullun yu'khad biqali wa itra ila Rasul sallallahu. Semua orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma kata Imam Ibn Abil Bar, benarnya mereka lebih banyak daripada kesalahan mereka. Walam yubri'uhum minaz zalal, atau walam yubarri'uhum minaz zalal,
talibul ilmi dari ahli sunnah salafiyin tidak mensucikan mereka dari ketergelinciran. Ya, pasti ada kesalahan ketergelinciran dari para fuqaha tersebut. Makanya tidak boleh taklid buta, tidak boleh fanatik kepada seorang pun dari mereka. Namun tetap mempelajari bagaimana tata cara mereka memahami qala Allah wa qala Rasul, bagaimana mereka berijtihad, beristinbat hukum. Kama lam yubarri'u anfusahum minhu. Sebagaimana para penuntut ilmu ya juga harus tahu diri, mereka juga bisa keliru, bisa benar. Fahadha huwa talib al-mutamasik bima alaihi salafus salih. Inilah penuntut ilmu yang berpegang teguh dengan ajaran para salafus salih. Ya, sekali lagi mempelajari tafsir Al-Quran, hadis Rasul dengan syarahnya, dan juga mempelajari ucapan para fuqaha. Wa huwal musib li hifdhihi atau li hadhihi. Dialah yang mendapatkan ya keberuntungan, kebenaran ya karena mengikuti jalan para salafus saleh. Wal muayyin li rusydihi, yang melihat betul petunjuk para salafus saleh. Wal muttabi' li sunnati nabiyhi, yang mengikuti sunnah nabinya. Wa hadis sahabatihi radhiyallahu anhum. Artinya sekali lagi talibul ilmi pertengahan dalam menyikapi ucapan para fuqaha, tetap menjadikan ucapan mereka sebagai pembantu untuk memahami qala Allah wa qala Rasul, namun tidak sampai fanatik, taklid buta kepada ucapan mereka. Kemudian dilanjutkan ucapan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan waqad ulima qisarul umri wa kasratul ilmi fayabda ay at-talib bil Qur'an wa hifdhihi. Telah diketahui bersama umur manusia sangat amat pendek. Ya, usia umat Islam kata Rasul ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Namun ilmu sangat luas sekali. Ya, sangat banyak sekali dengan berbagai bidangnya. Maka harus seorang talibul ilmi bisa memanage yang baik bagaimana belajar ilmu tersebut. Fayabda at-talib bil Qur'an wa hifdhi. Ini sebagaimana yang di awal kita sampaikan, para ulama betul-betul memperhatikan tadarrud fi talabil ilmi. Meskipun nanti akan ada perbedaan antara talibul ilmi di suatu negeri dengan negeri yang lain dari sisi umur dan seterusnya. Contoh di sini, secara umum dibahas para penuntut ilmu harus memulai dengan Al-Quran dan menghafalkan. Tentunya pada waktu mereka masih usia dini terutama. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ini sekali lagi yang selayaknya dilakukan. Meskipun ini hukumnya tidak selalu wajib fardu ain, tidak. Sekali lagi, ini yang terbaik yang selalu dipraktekkan oleh para salafus saleh dahulu. Di antaranya menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian wa yanzur fi tafsirihi, pelajari tafsir Al-Quran, namun nadran mutawassitah, tidak terlalu panjang lebar yang dipelajari dari tafsir Al-Quran, namun pertengahan. La yakhfa 'alaika bidzalika minhu syai'. Yang penting paham dulu secara umum apa isi Al-Quran tersebut. Sebagaimana para sahabat dulu belajar 10 ayat dengan tafsirnya, dipahami, diamalkan, kemudian pindah kepada 10 ayat berikutnya. Namun intinya di sini ditekankan masalah hifdzil Al-Quran dan mentadabburinya. Kalau bisa menguasai qiraah sab'ah. Cuma untuk di negeri kita ini tentunya sangat berat menguasai hal seperti ini. Wa asya' minan nahwi, kemudian belajar ilmu nahwu, wa kutubil lughah, kitab-kitab bahasa. Bahkan dulu ada sebagian masyayikh menganjurkan membaca misalnya Kamus Lisanul Arab.
Yang dipelajari apa? Kamus. Ya, dibaca kamus tersebut. Nah, ini sekali lagi, ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Wabtada bi usulil hadis, kemudian juga mempelajari ilmu hadis, mustalah hadis, min haitsun naqal kas-sihah wal masanid was sunan. Demikian pula mempelajari kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, Sunan Tirmidzi, Nasai dan seterusnya. Wa min haitsu ilmi hadis ma'rifatil du'afa wal asma, mempelajari ilmu hadis seperti para perawi yang lemah ataupun yang thiqah, nama-nama mereka. Ini sekali lagi tentunya levelnya di atas kita semuanya ini sudah. Nah, wa qad rattabatil ulama min dalik ma yastaghni bihi talib anit ta'ab. Dan para ulama telah menyusun tahapan-tahapan tersebut sehingga para talibul ilmi tidak lelah dalam belajar. Artinya kalau kita mengikuti tangga yang sudah disusun oleh para ulama tersebut, insya Allah akan mudah menggapai al-ilmu an-nafi'. Wal yanzur fit tawarikh liya'rif ma yastaghni anhu. Kata Imam Ibnu Jauzi juga, hendaklah talibul ilmi mempelajari sejarah agar dia betul-betul paham bagaimana nasab Rasulullah SAW, wa aqaribihi, wa azwaji, wa majaralah. Thumma yukbir al-fiqh, kemudian belajar ilmu fiqh. Fayandur fil madhab wal khilaf. Ini sudah tingkatan lebih tinggi lagi. Mempelajari fikih muqaranah istilahnya. Fikih perbandingan mazhab. Misalnya masalah hukum tahiyatul masjid, mazhab Syafi'i bagaimana, mazhab Maliki bagaimana, mazhab Hambali bagaimana, mazhab Hanafi bagaimana, dan bagaimana merajihkan. Ya. Dan ini yang pernah kita dulu pelajari di Jami'ah Islamiyah dengan kitab muqarrarnya Bidayatul Mujtahid oleh Ibnu Rushd. Wa ma tahtawi alaih fayatlubu min madani ka tafsiri ayatin wa hadits wa kalimati lughah. Wa yatashaghal bi usulil fiqh, kemudian menyibukkan diri dengan usul fiqh, wa bil faraid, ilmu waris, wa liya'lam anal fiqh ali madarul ulum. Ketahuilah bahwa saya fikih itu porosnya ahli ilmu. Intinya sekali lagi semuanya harus bertahap, ya, seperti yang sudah mungkin pernah kita sampaikan. Contoh, dalam kita belajar akidah saja tidak boleh. Langsung misalnya belajar kitab Tadmuriyah Syekhul Islam Taimiyah, padahal kita belum belajar akidah wasitiyah. Langsung belajar kasus syubuhat, padahal belum melewati usuluh as-salasa misalnya. Atau masalah kitab fikih, ya, langsung lonjak kepada Al-Mughni Ibnu Qudamah, Syarhu Muhadzab Imam An-Nawawi, padahal yang kecil-kecil misalnya sifat salat Nabi Syekh Albani belum dipelajari. Artinya sekali lagi, ya, alon-alon asal kelakon kata orang Jawa, pelan-pelan, bertahap, step by step, ya, bitadarruj. Kemudian kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah, fahadhihi syadaratun min taujihatil ulama rahimahumullah ta'ala. Inilah beberapa petikan dari nasihat petuah para ulama rahimahumullah untuk talibil ilmi, penuntut ilmu agama. Wahya khulasatu tajarubihim fi tariqit ta'allum. Dan itu merupakan pengalaman mereka dalam thalabul ilmi. Makanya terkadang antara satu alim dengan alim lain berbeda dalam memberikan tahapan-tahapan kitab referensi dalam thalabul ilmi. Jadi sekali lagi ini merupakan ringkasan dari pengalaman para ulama dalam belajar ilmu. Ahdauha lana hifadhan ala waqtina. Ya, untuk memberikan hadiah kepada kita sebagai talibul ilmi agar kita bisa menghemat waktu. Kalau kita contoh saja, kalau kita safar atau kita berjalan ke suatu tempat, kita nggak tahu jalannya. Ya, kalau kita tidak langsung tanya kepada ahlinya, mungkin kesasar dulu. Ya,
banyak waktu yang terbuang sia-sia. Ini ibaratnya seperti itu. Kalau kita langsung tanya kepada ahlinya, maka kita akan ditunjukkan kepada jalan yang tepat dan benar. Ini kata beliau, kalau kita mengikuti jejak para ulama dalam thalabul ilmi, dalam tadarrud fi thalabul ilmi, ini akan bisa meningkat waktu. Wa ri'ayatan li ta'sisina ala nahjil qawim. Ya, dan agar kita betul-betul di atas jalan yang lurus, tidak salah. Misalnya mencari kitab. Fala nahid an tariqihim. Kita tidak boleh berpaling dari jalannya mereka. Li'alla yaqa al-khalalu fi ma'lumatina. Agar tidak ada kesalahan, penyimpangan dalam ilmu yang kita ketahui. Fatakhununa, sehingga ilmu yang kita pelajari itu mengkhianati kita. Itu sekali lagi, kalau kita salah jalan, maka waktu terbuang sia-sia, kita bisa tersesat, ya. Wa nahnu ahwat ma nakunu ilaiha. Sedangkan kita sangat butuh kepada ilmu tersebut. Kemudian kata penyair Arab, malam yushafi aliman bi usulihi fayaqinuhu fil muskilati dhunun. Barang siapa yang tidak pernah belajar langsung kepada para ulama lewat usulnya mereka, lewat tata cara belajarnya mereka, maka keyakinan orang tersebut dalam hal-hal yang muskilat, yang ada problem di dalamnya itu dhunun. Artinya keyakinannya dia itu masih belum 100%. Itu masih ada keraguan. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti jejak para ulama dalam talabi al-ilmi. Ya, seperti yang otodidak, ya, ataupun hanya setengah-setengah cuplik YouTube sana, YouTube ya, tidak tadarus dalam ilmu. Iya, dalam YouTube mungkin ada kajian-kajian ilmiah, bisa diambil, cuma kalau nggak bertahap asal comot saja, ya usulnya nggak benar, ya apalagi dalam masalah misalnya akidah wal manhaj, berbahaya kalau asal comot saja, meskipun alim itu dari ahli sunnah, cuma kalau nggak punya usul berbahaya, ya usulnya nggak mantap, usulnya kurang kuat, ya contoh yang pernah kita dulu bantah, ada oknum yang nge-share ucapan syekh, misalnya syekhnya Salafi, yang berkaitan dengan membantah itu sekarang hanya ya komunis liberal, nggak usah membantah ikhwan muslimin dan seterusnya. Kemudian di-share, di-posting. Ini sekali lagi keyakinannya ini ketika nge-share hanyalah prasangka saja. Kenapa? Dia tidak betul-betul kuat kokoh usulnya dalam masalah akidah manhaj tersebut. Makanya ketika dibantah, dia pun berubah lagi. Demikian. Jadi sekali lagi, kalau kita nggak paham betul usulnya para ulama, ini sangat berbahaya. Yang dirasa itu yakin, padahal itu hanyalah prasangka. Ini. Malam yushafi aliman bi usulihi fayaqinu fil muskilati dhununu. Wa rahimallah Ibn Abdul Bar itna'a tulabal ilmi fi zamanihi wa aba alaihim khurujam an tariqati ta'allum al-ma'rufa inda salaf. Semoga Allah merahmati Imam Ibn Abdul Bar ketika beliau merasa prihatin terhadap penuntut ilmu di zaman beliau, dan beliau mencela para penuntut ilmu pada waktu itu karena mereka keluar dari jalannya para salaf dalam talabul ilmi. Imam Ibn Abdul Bar berkata, wa'lam rahimakallah anna talabal ilmi fi zamanina hadha wa fi baladina qad hada ahlu an tariqi salafihim. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya menuntut ilmu di zaman ini, di negeri kita ini, orang-orangnya, yaitu para penuntut ilmu, telah berpaling dari jalannya salafus saleh. Wa salaku fi dzalik ma lam ya'rifuhu a'immatuhum, yang tidak pernah dikenal oleh para
imam-imam mereka. Wabtada'u fi dzalik ma bana bi jahluhum, dan mereka membuat kebid'ahan yang sangat jelas kejahilan mereka, wa taksirum an maratibil ulama qablahum. Itu sekali lagi kalau menyimpang dari jalannya para ulama dalam talabi al-ilmi. Kemudian kata Syekh, wa qarrataba Ibnu Jauzi jadwalan litalib yablughu bihil muntaha. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah telah menyusun suatu jadwal yang dengannya insyaallah talibul ilmi bisa meraih puncak ilmu. Faqal wa awwalu ma yanbaghi an yukallif ay talibul ilmi fi sibah hifdzal Qur'an mutqinan. Yang pertama yang harus dibebankan kepada talibul ilmi ketika masih kecil, ya, fi sibah yaitu waktu kecilnya, waktu usia dini seperti yang saya sampaikan. Ya, kalau usia-usia seperti kita ini sudah sebetulnya banyak terlambatnya sudah, ya. Ya, usia sudah mungkin lulus SMA baru belajar agama secara mendalam, ya ini ya dikatakan terlambat, ya terlambat kalau dibandingkan salaf dahulu. Salaf sudah hafal Quran usia 7 tahun, kita masih belum baca Al-Qur'annya, belum masalah nahwunya. Ya, namun sekali lagi fattaqullaha masata'tum, bertakwalah sesuai kemampuan. Cuma ini kalau kita mau manhaj yang benar yang ditelusuri oleh para ulama salaf demikian. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, yang pertama kali menghafalkan Al-Qur'an mutqinan, ya, dengan mutqin, bukan sekedar hafal. Kalau hafal, ya sekali lagi terkadang sekarang hafal besok sudah lupa. Mungkin banyak orang-orang yang sekarang digelari al-hafid, coba dites lagi, ya, apakah masih mutqin atau enggak? Banyak, ya. Mungkin juga yang lulusan Al-Kautsar mungkin sudah hafal 5 juz. Coba setahun lewat, ya. Coba dites masih hafal enggak? Ya, ini sekali lagi makanya dikatakan oleh Syekh atau Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, mutqinan, harus betul-betul mutqin, bukan sekedar dulu. Dulu saya hafal, ya dulu sudah khobar kana sudah. Nah, fa innahu yusbit wa yaqtalit billah wadam. Karena kalau sudah usia masih dini, masih kecil, hafal Quran itu sangat mutqin. Ya, kalau sudah tadi usia istilahnya 20 tahun, 17 tahun, banyak mungkin sudah sekarang mungkin hafal, besok ada yang kurang-kurang dan sebagainya. Kalau masih kecil insyaallah lebih kuat. Summa muqaddimah fi nahwi ya'rif bihal lahan. Kemudian belajar nahwu agar tahu mana itu mubtada khobar, mana itu al-fa'il maf'ul, kapan dibaca nasab, kapan dibaca rafa, dan seterusnya. Summa al-fiqh madhhaban wa khilafan. Kemudian belajar masalah fikih mazhab, ya. Nggak ada masalah belajar fikih Syafi'i misalnya, tapi tetap dengan tarjih. Ya, nggak semuanya diambil, semuanya ditelan, semuanya dianggap seperti wahyu ilahi, ya tidak. Ya, namun apa? Belajar seperti tadi, ditimbang lagi dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dalam fikih nahwu atau dalam fikih Syafi'i, ya ada masalah melafadzkan niat. Dalam sebagian kitab-kitab misalnya tadi fikih mazhab Syafi'i, yang mengajar nggak boleh asal yang penting disampaikan ini mazhab Syafi'i, tidak, ditarjih. Ini yang sesuai dengan mazhab namun nggak sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul misalnya. Itu harus. Wa ma amkana ba'da hadza min al-ulum fa hifdhuhu hasan. Dan banyak lagi ilmu-ilmu yang lain kalaupun bisa dihafalkan itu lebih baik. Wa yudhafu ila dzalika an-nadhar fi mutunil hadits wa mustalahihi. Kemudian ditambah oleh Syekh belajar matan hadis. Misalnya matan mustalah hadis Nukhbatul Fikr oleh Ibnu Hajar Asqalani. Demikian pula Mandumah Al-Baiquniyah
Misalnya, ada mutun-mutun mustalah hadis. Liyakuna al-fiqhu mabni al-Qur'an wa ma sahha ani Rasul sallallahu, agar fikih yang dipahami dari fikih mazhab itu didasari oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Ahlus Sunnah pertengahan tidak menjadikan kitab-kitab mazhab dalam masalah fikih itu sebagai wahyu ilahi, pedoman yang tidak mungkin salah, artinya fanatik tidak boleh pula meremehkan. Pertengahan, pelajari untuk amalkan yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, yang tidak sesuai ditinggalkan. Fa yablughu sahibu al-dirwa fil fadail, maka dengannya insyaallah talibul ilmi bisa meraih puncak keutamaan, kemuliaan. Kemudian qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, amal ilmun nafi' fa huwa al-ilmul muzakkiril qulub wal arwah. Adapun ilmu yang bermanfaat, kata beliau, adalah ilmu yang bisa mentazkiyah, mensucikan hati dan rohani. Al-musmiru li sa'adati darain, yang bisa membuahkan kebahagiaan di dunia wal akhirah, yaitu maja'a bi ar-rasul sallallahu, ilmu yang diajarkan oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan ilmu kalam, bukan ilmu filsafat, atau ilmu-ilmu yang tidak ada dasarnya yang disandarkan kepada agama. Min hadisin, dari hadis, tafsir, wa fiqh, wa ma yu'inu ala dzalik min ulumil arabiyyah bihasabi halatil waqt. Ini yang kita sampaikan tadi dalam rujukan referensi kitab-kitab tadi. Setiap ulama berbeda-beda dalam setiap zaman, setiap waktunya ketika menunjukkan referensi dalam thalabul ilmi tersebut. Min ulumil arabiyyah bihasabi halal waqt wal mawdi' alladhi fil insan wa ta'yinu ma yashtaghil bihi minal kutub yakhtalif. Ini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, menentukan kitab-kitab apa saja yang layak dipelajari oleh thalibul ilmi ini berbeda dengan perbedaan keadaan dan al-buldah. Seperti contohnya mungkin di negeri kita lebih ke arah mazhab Syafi'i, kemudian di Saudi lebih ke mazhab Hambali dalam masalah misalnya fikih tadi. Wal halatu taqribiyah fi nadharina huna, namun kata Syekh, namun sekedar untuk mendekatkan kepada pemahaman yang baik dalam masalah tadarrud, bertahap dalam thalabul ilmi. Secara umum, an yastahida talibul ilmi fi hifdhi mukhtasaratil fan alladhi yashtaghil bihi. Yang pertama, talibul ilmi diharapkan menghafalkan mukhtasarat, seperti tadi matan-matan ilmu, seperti usul tsalatsa, al-qawaidul arba, kasyfus syubuhat, kitabut tauhid, al-aqidah al-wasithiyah ini dalam masalah al-aqidah, dalam masalah al-hadis misalnya hafal arba'in an-nawawiyah, kemudian umdatul ahkam, bulughul maram, kalau bisa ya fattaqullaha mastata'tum, kalau bisa ini luar biasa. Kemudian kata beliau, fa in ta'adzara aw qasara alaihi hifdhuhu lafdhan falyukarriru katsiran. Jika dia enggak sanggup menghafalkan, maka selayaknya untuk diulang-ulang, untuk dibaca matan-matan kitab tersebut. Hatta tarsakh ma'ani fi qalbi, agar betul-betul tertanam pemahaman kitab-kitab tersebut dalam hatinya, meskipun tidak sampai hafal lafadznya. Tsumma takunu baqi kutubil fan kat tawdih wa tafsir lidzalikal asr alladhi adraka wa arafahu. Kemudian bertahap mempelajari kitab-kitab yang lain sebagai bentuk penjelas, seperti usul tsalatsa misalnya. Mungkin kita baca syarahnya Syekh bin Baz, syarahnya Syekh Utsaimin. Kemudian kita misalnya dalam masalah hadis tadi,
kita baca syarah Arba'in Nawawiyah oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad misalnya, atau Syekh Utsaimin. Ini sebagai taudih, namun yang penting matanya dulu pahami. Falau hafidha talibul ilmi al-aqidah wasitiyah. Kata beliau, seandainya talibul ilmi hafal aqidah wasitiyah. Falau hafidha talibul ilmi aqidah wasitiyah li Syekh Islam Taimiyah atau salah satu usul. Wa kadzalika kitab tauhid li Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ada fi bab al-aqidah. Wa fil fiqh masalan mukhtasarud dalil. Huna fil hasyiyah ditulis ya Limar'i al-Karmi. Demikian pula Mukhtasar al-Muqni dalam masalah ilmu hadis, hafal Bulughul Maram atau paling tidak Al-Arba'in an-Nawawiyah. Nah, wa fi nahwi al-Ajrumiyah. Ya, sekali lagi al-hifdz muhim. Al-hifdz muhim jiddan. Walakin al-fahm aula. Ya, kalau bisa digabungkan itu nurun ala nur, kebaikan di atas kebaikan. Al-hifdz wal fahm. Ya, al-fahm sahih tentunya. Ya, dalam talabul ilmi hafalan penting, namun yang lebih penting lagi pemahaman yang benar. Karena Rasul bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan. Bukan Allah hafalkan. Ya, Allah pahamkan dia urusan agama. Itu yang paling penting, al-fahm sahih. Namun kalau bisa dibarengi dengan al-hifdz, ini sekali lagi nurun ala nur. Ini yang dikerjakan oleh para al-ulama. Ya. Jangan sampai dibalik. Hafalan yang paling penting, pemahaman belakang. Ini terbalik. Berapa banyak alil bid'ah hafal Alfiyah Ibni Malik dalam nahwu. Berapa banyak alil bid'ah hafal Quran, banyak hafal al-hadis. Namun ketika pemahaman mereka menyimpang, la tanfa. Atau layan fa hifdzul mutun atau hifdzu al-ilm. Yang paling penting al-faham dulu. Al-faham kalau bisa dibarengi dengan al-hifdz, ini luar biasa. Kemudian kata Syekh, wastahada fi fahmi hadil mutun, dan dia berusaha untuk memahami matan-matan yang dia pelajari tersebut. Jangan seperti sebagian alil bid'ah hafal matan-matan kitab, atau seperti tadi Alfiyah Ibni Malik hanya untuk litabarruk, ngalah berkah saja, tidak dipahami, ma faedah. Wa raja 'alaiha ma tayassara min syuruhiha. Setelah hafal matan-matan itu, murajaah mempelajari syarahnya. Au kutubi fanniha fa innaka syuruhilaha, atau mempelajari kitab-kitab yang berkaitan dengan bidang ilmu tersebut. Karena itu seperti penjelas bagi matan yang dia pelajari. Li'anna talibal ilmi idza hafidhal usul wa sara lahu malakatan tamah fi ma'rifati hanat alai kutubul fan kulliha as-sighar wal kibar. Kalau talibul ilmi hafal matan-matan kitab tersebut dan betul-betul paham, maka dia akan mudah untuk membuka kitab-kitab setiap bidang ilmu, baik yang besar maupun yang kecil. Wa man dayya'al usul hurimal wusul. Ini kata Syekh, barang siapa menyia-nyiakan al-usul, usulul ilmi, atau tadi matan-matan kitab, maka dia dicegah dari mendapatkan ilmu tersebut. Sekali lagi, bertahap. Ini masalah urutan apa? Ilmu. Al-matan, pelajari dulu. Jangan sekali lagi seperti tadi, akidah wasitiyah belum pernah dipelajari, belum pernah dibaca, langsung baca misalnya kitab seperti ini misalnya. Minhajus Sunnah karya Ibnu Taimiyah, bantahan terhadap kelompok Syiah Rafidhah yang ada 8 jilid atau yang lain. Ini sekali lagi dia akan kebingungan, tidak akan sampai kepada al-ilmu nafi. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, faman harisa ala hadil ulumin nafi'ah wasta'ana billah a'anahu.
Barang siapa yang bersemangat menggapai ilmu-ilmu yang bermanfaat tadi dan memohon pertolongan kepada Allah, maka Allah akan menolongnya. Ya, artinya jangan hanya bersandar kepada usaha ya atau kecerdasan diri sendiri, harus i'timad 'ala Allah. Ya, Allah saja memerintahkan nabinya wa qur rabbi zidni ilma. Wa barakalahu fi ilmi, Allah akan memberkahi ilmunya. Wa tariqil salakau, dan Allah memberkahi jalan yang dia tempuh dalam talabul ilmi. Wa man salaka fi talabil ilmi ghaira tariqa an-nafi'ah fatat 'alil awqat. Namun barang siapa yang belajar ilmu ya tanpa mengikuti jalan metode para ulama tadi, maka banyak terbuang waktu. Ya, walam yudrik illal ana, dia tidak mendapati kecuali keletihan, kecapean. Kama huwa ma'rufun bil musyahadah wat tajribah, seperti yang telah diketahui ya lewat pengalaman. Puluhan tahun belajar ya cuma ilmunya begitu-begitu saja. Ya, banyak waktu yang terbuang sia-sia karena salah berjalan. Ya, seperti yang kita ibaratkan tadi, dia mau pergi ke suatu tempat, nggak tahu jalan, nggak bertanya dulu kepada ahlinya, maka dia banyak membuang waktu karena tersesat ke sana kemari. Kemudian kata Syekh Abdul Salam Barjas, fahada iktirahun mufassalun minasy-syekh rahimallahu taala hariyun bil i'tina. Usulan dari Syekh tadi yang terperinci. Syekh Abdul Manan Sa'di tadi memberikan ringkasan bagaimana metode belajar. Itu adalah iktirah. Ya, usulan dari beliau. Artinya ini bukan sesuatu yang wajib kalau kita tinggalkan kita mendapatkan dosa, tidak. Cuma ini jalan yang terbaik dalam thalabul ilmi. Ini yang harus diperhatikan. Waqad istaqraina tarajim ulama'ina fama minhum man kharaja an hadas sabil. Kami telah meneliti, kata Syekh Abdul Salam, biografi para ulama-ulama ulama Ahlussunnah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang keluar dari metode ini. Itu metode apa? Tadarruj fi talabul ilmi. Wa bidzalika hazu qasabaqatis sabq. Oleh karena itulah mereka luar biasa mencapai puncak ilmu, puncak kemuliaan. Ya, makanya beda dengan kita. Kita ya sangat jauh dari metode mereka karena sudah dari awal ya. Namun tetap ya kita bersyukur kita tahu akidah manhaj yang benar meskipun kita nggak sampai kepada jejak atau seperti mereka. Ya, namun ini sekali lagi metode yang selayaknya untuk diterapkan untuk generasi berikutnya. Waliyakun ma'lumun lada talibil ilmi anna hasana ala hifdhi mukhtasaran fil fiqhi laysa da'wa ila taqlid al-mazmum. Harus diketahui oleh talibul ilmi ketika kita menganjurkan untuk menghafal ringkasan ya kitab-kitab fikih mazhab, itu bukan seruan untuk taklid yang tercela ya. Wa innama huwa li fawaid syattah. Namun ada faedah yang banyak sekali dari mempelajari kitab-kitab fikih mazhab. Cuma jangan diambil mentah-mentah. Contoh ini ya. Misalnya ini ada buku judulnya Nailur Raja bi Syarhi Safinatin Najah. Ini salah satu matan ya fikih mazhab Syafi'i. Safinatun Najah. Ya. Ini syarahnya juga ya, Nailur Raja bi Syarhi Safinatin Najah. Matannya itu Safinatun Najah. Safinatun Najah yang masyhur sudah. Ya. Contoh ya. Ini contoh masalah toharo, misalnya Kitabut Toharo. Ringkas ini. Cuma ya bisa dihafalkan ya dalam waktu singkat sebetulnya. Ini matan ya, matan ya, sekali lagi tunjukkan mukhtasar matan fikih mazhab Syafi'i, Safinatun Najah. Dalam masalah misalnya masalah niat ya, sebab Kitabut Toharo fasal an-niyah. Kata penulis an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi
Wa mahalluha al-qalb. Niat itu ya adalah memaksudkan sesuatu dengan diiringi oleh perbuatan, tempatnya hati. Ya, tempatnya hati, namun kata penulis wa talaffuz biha sunnatun, dan melafadzkan niat itu sunnah. Sahih olah hadza kalam. Nah, ini kata Syekh, bukan berarti langsung kita telan begitu saja, kita ambil mentah-mentahan. Ya, kita katakan ini tidak benar. Ya, ini tidak benar karena apa? Tidak ada dalilnya, nggak ada sunnahnya. Mana dalilnya? Disunahkan talaffuz bin niyah. Nggak ada, entah di sholat, puasa, tohar, nggak ada. Ya, maka sekali lagi, ini kata beliau, seruan untuk menghafalkan, mempelajari kitab-kitab fikih mazhab bukan berarti seruan kepada taklid yang tercela, taklid buta. Namun tujuan mempelajarinya ya karena yang pertama diantaranya imtilakut talib asasan qawiyan fi hadil mada asyahiqa al-irtifa, agar talibul ilmi punya ya pondasi yang kuat dalam mempelajari fikih tersebut. Wa hasru dinihi fil masail al-mawjudah fi hadzal mukhtasar, agar benak penuntut ilmu itu tahu apa saja pembahasan dalam fikih tersebut. Seperti tadi, bab atau kitab thahar, apa saja yang dipelajari itu akan ya masuk ke dalam benak talibul ilmi, apa saja yang dibahas, tahu gambaran-gambaran ilmu yang dibahas. Itu diantara faedah belajar fikih mazhab. Li'alla takhtalit alil masail, agar tidak bercampur aduk antara permasalahan-permasalahan fikih tersebut, fala yastati'u tamyiz bain ahkamiha, sehingga dia tidak sanggup untuk membedakan hukum-hukum masalah-masalah fikih. Wa sa'yu fit tadarruji ila marhatil ijtihad darajatan darajah. Ya, kemudian dia pelajari kitab yang lebih atasnya lagi sampai ke tingkat ijtihad. Namun kata Syekh, wa awwalu sulami hadhil mukhtasarat. Namun ya tangga pertama yang harus dia naiki adalah kitab-kitab mukhtasar tadi, kitab-kitab matan tadi. Kata beliau, walaysa makna hifdhiha al-amal bi kulli ma fiha. Ditegaskan lagi oleh Syekh, makna menghafalkan mukhtasar atau matan kitab-kitab tadi bukan berarti harus mengamalkan semua yang dihafal seperti tadi. Wa talaffuz bi ya wa talaffudzu biha sunnah. Enggak ada prakteknya dari Rasul ataupun para sahabat. Nah, kalau tidak boleh diamalkan. Illa budda min muallimin taqra alaihi. Ya, kalau kita belajar kitab tadi harus belajar kepada muallim, guru yang ya di atas manhaj yang benar. Jangan sembarangan juga kalau belajar fikih Syafi'i kepada yang ya tidak tahu manhaj Ahlussunnah, yang menyeru kepada fanatik mazhab. Nah, ini berbahaya. Ya, semuanya bisa ya didoktrinkan kepada talibul ilmi tersebut. Ya, dan berapa banyak sekarang seperti itu fenomenanya. Datangkan guru-guru dari luar negeri untuk mengajarkan kitab-kitab mazhab, nggak taunya gurunya fanatik kepada mazhab tersebut. Ya, ini menyeru kepada kesesatan nantinya. Fayuwaddih ghamidhaha, sang guru akan bisa untuk menjelaskan apa yang samar-samar dari kitab tersebut. Wa yuhillu mushkilaha, insyaallah bisa untuk menjelaskan permasalahan di dalamnya. Wa yastadillu laha, mengambil ayat-ayat untuk menjadikannya sebagai dalil dari ucapan-ucapan dalam kitab tersebut. Wa yubayyin ar-rajih minal marjuh fiha, ini, dan menjelaskan mana yang kuat dari pendapat-pendapat yang ada. Tidak ditelan mentah-mentah saja kitab yang ada dalam atau ucapan yang ada dalam kitab tersebut. Wa dukhul fi hadzal mabahas mimma yastadi itala la nuridu hahuna. Sebetulnya panjang pembahasan seperti ini, namun kita nggak ingin untuk memperpanjangnya. Illa annani angkul ahrufan anil munsif al-kabir al-murabbi al-fadil al-alam al-dhabi rahimallah. Akan tapi aku ingin menukil
ucapan dari seorang yang munsif, yang adil, yang senior, al-murabbi, al-fadil, yaitu Imam Az-Zahabi, ij'ala likul insan manzilata. Faqala, Imam Zahabi memperinci kedudukan manusia. Kata beliau, man balagha rutbatal ijtihad wa syahidalahu bidzalik iddatun minal a'imah lam yasuh lahu an yuqallid. Orang yang sudah sampai tingkat ijtihad, maka namun dia disaksikan oleh beberapa imam, direkomendasi, bukan dirinya yang merasa sudah berijtihad, tidak, namun ulama lain yang mengatakan fulan ini ahli ijtihad. Contoh misalnya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari. Banyak pujian ulama kepada beliau, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Saisim rahimahullah. Maka beliau sudah tingkat ijtihad. Kata Imam Zahabi, lam yasuq lau an yuqallid, tidak boleh dia taklid. Dalam masalah tadi fikih yang berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer misalnya. Nggak boleh dia taklid, dia ijtihad sendiri. Yang kedua tingkatannya, kama annal faqih al-mubtadi wal 'am alladhi yahfaz al-Qur'an aw katsiran minhu la yasughu lahu al-ijtihad abada. Tingkatan yang kedua, orang yang baru belajar atau orang awam, mungkin dia hafal Al-Qur'an atau kebanyakan dari ayat Al-Qur'an. Dia tidak boleh berijtihad sama sekali. Maka naudzubillah min dzalik, kalau ada yang baru belajar sudah naudzubillah min ijtihad sana kemari dan seterusnya, ini tidak boleh berijtihad sama sekali. Fa kaifa yajtahid, meskipun dia hafal Quran, karena apalah arti Al-Qur'an kalau dia tidak memahaminya. Fa kaifa yajtahid wa ma ladhi yaqul, bagaimana dia berijtihad? Apa yang dia akan bisa ucapkan? Wa alama ya ben. Atas dasar apa dia berijtihad? Dia nggak punya alat-alat untuk ijtihad. Wa kaifa yatir wa lam yurayyish. Bagaimana dia bisa terbang sedangkan dia belum punya istilahnya sayap untuk terbang. Akan jatuh dia. Ini yang kedua. Golongan yang ketiga, al-qismus tsalis al-faqih al-muntahi. Ini orang yang sudah tingkat faqih. Kalau tadi Syekh Ali bin Hasan sudah mujtahid tapi ini gurunya lagi, Syekh Albani misalnya, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, al-yaqid al-fahim al-muhaddits alladhi qad hafidha mukhtasaran fil furu' wa kitaban fi qawaidil usul wa qaran nahwa wa syaraka fil fadail. Sudah punya alat-alat untuk ijtihad yang sudah mumpuni sudah. Ma'hidzi li kitabillah wa tashaghuli bi tafsiri wa quwwati munadharati fa hadhi rutbatu man balaghal ijtihad al muqayyad. Seperti yang kita sampaikan tadi, seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, wa ta'ahala lil nadhar fi dalil a'immah fa ma tawaddaha lahu al haqq fi mas'alah wa thabata fiha an-nas wa amila bi ahadu a'immatil alam falyatafi fiha al haqq. Dia bisa berijtihad wa la yasluk ar-rukhas wal yatawarra, namun tetap harus punya jiwa wara' taqwallah, tidak boleh mengambil pendapat-pendapat yang istilahnya hanya disukai oleh masyarakat. Seperti misalnya Yusuf Qaradawi, tokohnya Ikhwan Muslimin, suka berfatwa yang menyenangkan masyarakat, yang jelas-jelas banyak bertentangan dengan qala Allah wa qala ar-rasul. Farahimallah wala yasa'uhu fiha ba'da qiyamil hujjah 'ala taqlidun. Orang yang mujtahid tidak boleh taklid kepada yang lainnya setelah tegak hujjah atasnya. Kemudian ditutup oleh Syekh farahimallah imra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kemampuan dirinya. Contoh juga dalam kitab tadris, dalam mengajar juga tahu diri. Jangan baru selesai dari Al-Kautsar langsung pulang ke kampung ngajarkan kitab misalnya Bulughul Maram, Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Ajarkan dulu kitab hadis Arba'in Nawawiyah, kitab
akidah misalnya, langsung ngajarkan tadmuriyah, hamawiyah, bertahap, step by step dulu. Demikian pula yang lainnya. Walam yarfa'ham wa qamanzilatiha, dan dia tidak mengangkat dirinya di atas kemampuannya. Wa akhadal ilm ala tariqati salafi, dan terus dia belajar ilmu sesuai dengan jalan para salafus saleh. Wallahu al-musta'an. Wallahu ta'ala. Mungkin ada ikhtitam, Ustaz, untuk nasihat begitu. Baik. Iya. Karena di munasabati syahr Ramadan, kita nasihatkan untuk banyak-banyak bertakwa kepada Allah, untuk banyak-banyak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ibadah yang ditekankan juga belajar ilmu agama. Tetap murajaah, juga berkaitan dengan masalah puasa, pelajari, baca kitab-kitab, atau mungkin kutip-kutip kalau kita nggak bisa yang seperti tadi beta darut. Banyak kutip-kutip para ulama seperti yang sering kita sampaikan. Syekh Zamil Jinu punya kitab masalah Siyam Ramadan. Demikian juga Syekh Ali bin Hasan punya kitab Sifatus Shaumin Nabi dan juga ringkasannya. Syekh Muhammad Musa Al-Nasr punya kitab misalnya si Asia As-Shaum ma'a An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih demikian judulnya. Ini selayaknya untuk terus dibaca meskipun kita sudah sering bacanya. Masalah salat tarawih misalnya, ada bukunya Syekh Albani, Salatul Tarawih, ada Qiyamul Ramadan, dan juga masalah i'tikafnya. Jadi terus belajar dan belajar, bagaimanapun juga kita masih banyak kurangnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya. Wa barakafikum. Kita tutup sampai sini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.